Tapi kalau misalkan tidak punya learning tower, tidak punya kursi yang aman gitu, nah bisa juga menggunakan dapur kecil. Nah jangan salah nih, jadi dapur kecil ini ada dua. Ini adalah dapur mainan sebenarnya yang biasa digunakan untuk pretend play, bermain masak-masakan dan segala macem. Nah tapi ini dapurnya dari IKEA, tapi dapur ini kami modifikasi sedikit supaya dapur ini lebih bersifat fungsional, jadi benar-benar bisa dimanfaatkan oleh seorang anak untuk bekerja, jadi bukan cuma untuk bermain pretend play, karena pretend play tersebut sebenarnya bukanlah termasuk dalam bagian dari Montessori gitu. Nah kemudian ini dapurnya, jadi teman-teman boleh memilih mau mempersiapkan learning tower untuk untuk mencapai meja dapur, anak bisa mencapai meja dapur secara aman, atau mempersiapkan dapur kecil sehingga pekerjaan anak dibawa ke dapurnya ini sehingga dia bisa mengerjakannya dengan aman juga. Jadi intinya adalah bagaimana supaya lingkungan kerja anak itu aman kayak gitu. Nah jadi kenapa juga kami beli dapur kecil, jadi kalau dibandingin harganya di sini antara beli ini dapur-dapuran ini dengan beli learning tower yang untuk ke dapur itu lebih mahalan learning towernya gitu. Jadi ya udah beli ini aja gitu, karena juga jadi di rumahku karena kita tidak punya learning tower, jadi anak cuman naik pakai kursi, which is not really safe. Jadi aku harus all the time ada di situ, kalau enggak ya kalau capek ngejagain terus ya udah bawa aja aktivitas masaknya ke dapur anak ini, aktivitas mempersiapkan masakannya ke dapur anak ini. Nah sekarang sedikit lagi, jadi ini adalah dapur mainan untuk bermain pretend play seperti yang aku bilang tadi, tetapi sudah kami modifikasi sedikit sehingga bisa menjadi dapur yang fungsional yang benar-benar bisa digunakan anak untuk bekerja. Nah, jadi pertama di sini nggak ada yang diubah apa-apa. Lalu ini adalah kompor-komporan, tapi ini kompor-komporannya ini harusnya bisa nyala lampunya, cuman nggak kami pasang baterainya karena memang fokusnya bukan untuk itu. Nah ini biasanya sebelum anak mempersiapkan sesuatu, misalkan dia mau mengiris jamur, mengiris pisang atau apa, biasanya di atasnya ini kami beri talenan, jadi talenan beneran buat ditaruh di atasnya sini. Ada juga orang-orang yang kompor-komporannya ini dilepas lalu talenannya ditempel di situ. Nah kalau kami nggak ditempel, soalnya talenannya kan bisa kotor ya, jadi harus dicuci bolak-balik gitu, jadinya ya yang bisa dilepas aja. Nah tapi ketika talenannya dilepas terus jadinya bolong ini ya, kalau nggak ada kompornya, makanya udah kita pasang aja. Nah kemudian di sini ini adalah rak yang kami gunakan untuk menata piring, mangkok, gelas, sendok, garpu dan segala macam. Yang ini merupakan peralatan makan anakku. Jadi biasanya setelah pagi hari kan biasanya piring-piring sudah bersih dan segala macam. Ketika dia bangun, aku akan minta tolong dia buat memasukkan sendiri mangkok-mangkoknya, piring-piringnya dan segala macam ke dalam kitchennya ini. Jadi nanti ketika dia mau makan dan segala macam, mau mempersiapkan snack, semuanya udah ada di sini, jadi dia bisa melakukannya secara mandiri. Nah, kemudian sini dulu deh. Nah, ini yang kita custom. Jadi sebelumnya ini cuman wastafel biasa, wastafel mainan, tidak berfungsi. Terus ini kami ganti dengan keran buat dispenser air. Nih. Nah, ketika dipencet airnya akan keluar. Nah ini anakku udah bisa mencapai ini, jadi dia bisa mencet-mencet sendiri, jadi airnya akan keluar. Lalu fungsinya apa? Fungsinya misalkan untuk mencuci tangan atau untuk membersihkan mangkok atau piring setelah makan seperti itu. Makanya di sini kami juga menyediakan sponge dan sabun di sini. Jadi nanti ketika dia mau mencuci mangkuknya, dia bisa dengan mudah menggunakan ini semua yang ada di sini.
Nah, terus airnya kemana? Nyambunglah ke sini. Jadi di bawah sini ada wadahnya satu untuk air. Jadi kalau misalkan karena ini custom seadanya, sebelum pas itu lagi pada beken, jadi ini ya udah kita kasih wadah satu aja kayak begini. Tapi kalau misalkan yang ibu-ibu yang lebih kreatif, aku sering lihat tuh ada wadah air bersih dan wadah air kotornya kayak gitu. Nah, jadi kalau di kami ini muter aja pokoknya, karena ya ketika cuci piring juga nanti akan kami ulang lagi kayak gitu. Jadi it's not about the result, ini tentang prosesnya dia belajar, ya udah airnya ya udah seadanya dan nanti diganti secara berkala. Nah, kemudian yang paling bawah ini biasanya ini lagi kosong soalnya sudah dimakan. Biasanya disediakan snack-snack yang kita pengen dia boleh menghabiskan snack itu dalam sehari gitu. Jadi benar-benar porsi snack sehari yang mana jadi dia bisa mengatur sendiri, oh kalau aku makan semua sekarang nanti aku nggak bisa makan dong nanti dan segala macem. Biasanya ada buah, ada apa yang ada coklat, terus ada yang asin-asin dan segala macam. Seperti itu. Lalu ini ada lap untuk membersihkan ketika makan, misalkan ketika makan terus habis kayak gitu makan di meja terus tumpah, dia akan mengambil lap ini gitu. Terus dipasang lagi sendiri. Begitu deh teman-teman. Jadi untuk resumenya adalah dapur ini boleh sekali digunakan karena fungsinya bukan untuk pretend play tapi untuk berfungsi secara fungsional kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau punya dapur, ya pakai aja learning tower atau kursi yang aman untuk anak yang bisa secara mandiri naik turun sendiri untuk membantu mengerjakan pekerjaan dapur di dapur itu sendiri kayak gitu. Oke, sekian dulu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa turn notification untuk tahu video-video selanjutnya dari Montessori di rumah, insya Allah. Assalamualaikum.